Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Harus on cam ya kak? Wajib on cam, wajib menyalakan kamera. Aduh ngeri. Silakan. Iya. Great woman, apakah Anda ini seorang Muslim atau Kristen? Islam. Apa yang mau Anda utarakan? Enggak, kan cuma mau nanya aja ya, kayak apa, saya punya kenalan tuh kayak teman gitu, lagi dekat gitu. Dia seorang laki-laki. Ya, Oke. Dia kan sama kayak Mas Edis itu ngajarin tentang terus ya, aku kayak belum siap buat masuk ke situ, gimana ya? Belum siap untuk masuk Kristen. Alasannya? Ya kayak kan namanya itu kayak ada yang nggak percaya, ada yang percaya gitu. Oke, jadi gini, kalau begini, kalau Anda menjadi orang Kristen karena seorang laki-laki, nanti ketika laki-laki itu mengecewakan Anda keluar lagi dari agama Kristen. Banyak yang kayak begitu. Jadi kalau Anda menjadi Kristen itu bukan karena laki-lakinya, tetapi karena Anda memang ada yang ngeklik begitu di pikiran Anda. Nah, mungkin ada sesuatu yang Anda mau pertanyakan sehingga Anda tidak bisa klik begitu dengan agama Kristen. Silakan, apa itu pertanyaan? Silakan. Kayak paling-paling seputar Yesus kok Tuhan, kok berdoa kepada Tuhan, paling cuma itu aja kan? Iya kan, kayak apa kadang kan pernah kalau yang di Yesus itu kan setiap minggu tuh cuma nyanyi-nyanyi doang gitu loh. Karena kan kok bisa gitu loh. Kok bisa nyanyi-nyanyi? Gini, biasanya nyanyi itu identik dengan apa sih? Kenapa ada sebuah nyanyian? Kenapa? Kan hari Minggu nyanyi-nyanyi. Kenapa kok begitu? Kok masa nyanyi-nyanyi kan gitu, betul nggak? Iya. Nah, makanya saya tanya dulu, kenapa sih ada sebuah nyanyian, ada sebuah lagu? Menurut Anda kenapa? Nggak tahu juga ya. Iya, karena sebenarnya nyanyian atau lagu itu sebenarnya ekspresi seorang manusia. Setuju nggak? Lagu itu adalah ekspresi manusia, setuju? Iya. Ya, jadi bagaimana kok bisa bernyanyi? Ya karena kami mengekspresikan, meluapkan ekspresi kami. Entah itu senang, entah itu sedih. Meluapkan ekspresi kegembiraan kami kepada Tuhan. Seperti itu. Misalnya, Tuhan engkau baik bagiku, gitu kan? Ya pernah dengar. Ya pernah lah, maksudnya punya bos juga kan begitu. Iya, tuh. Misalnya saya bilang begini, Tuhan engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Apa salahnya kita bernyanyi kepada Tuhan seperti itu? Itu kan ungkapan kita kepada Tuhan. Kita buat lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Kenapa Anda merasa aneh? Yang aneh itu justru ketika kalian membuat lagu-lagu kepada Muhammad. Ya Rasulullah. Ada nggak lagu-lagu begitu kepada Muhammad? Begitu kepada Muhammad. Paling kayak sholawatan aja sih. Iya, kan lagu juga kan? Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu. Pernah dengar lagu itu? Pernah. Iya, kenapa Anda tidak merasa aneh orang Islam bikin lagu-lagu kepada Muhammad? Ketika orang Kristen bikin lagu untuk Yesus merasa aneh, tapi membuat lagu kepada Muhammad tidak aneh. Itu sebenarnya sudah lama, sudah ada zaman Musa. Sepertinya dia pengaruh sinyal, teman-teman. Ada kendala sinyal. Coba silakan, Anda mau sampaikan apa tadi? Tadi kepotong. Iya, di kampung sinyalnya susah. Baik, saya akan tunjukkan ya. Itu sebenarnya sudah lama ya. Saya akan tampilkan. Saya tampilkan dari zaman sejak orang Israel keluar dari tanah Mesir ya, di dalam Keluaran pasal yang ke-15.
Saya akan tampilkan dulu ya nih. Ini Keluaran pasal yang ke-15 ya. Kita bacakan yang terjemahan baru saja. Nih ya. Lihat nih. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini. Ya. Bagi Tuhan yang berbunyi dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jelas ini. Misalnya kita mulai dari ayat yang ke nih ya, ke-15 misalnya ya. Nih. Pada waktu itu, oh sebentar ya. Nah ini. Dan lalu Miriam ayat ke-20. Miriam ini saudarinya Musa. Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari dan menyanyi. Dan menyanyilah Maryam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Maksudnya di sini kuda dan kereta Firaun. Jadi ceritanya begini, biar saya tampilkan dulu wajah saya lagi sebentar. Jadi ketika orang Israel dalam tanda kutip melarikan diri dari Mesir, karena mereka itu dulu beranak pinak di negeri Mesir. Ketika mereka beranak pinak, mereka itu dianggap sebagai bahaya oleh Raja Mesir yang tidak mengenal nenek moyang orang Israel, sehingga orang itu diperbudak, dibikin kerja romusa. Nah, ketika itu diutuslah Musa untuk membawa bangsa itu keluar, tapi nggak dikasih sama Raja Mesir, sehingga Mesir itu dipukul dengan berbagai macam musibah. Ya, nah setelah musibah datang terus-menerus kepada bangsa Mesir, akhirnya orang Mesir yang malah mengusir orang Israel itu. Nah, orang Israel akhirnya keluar dari Mesir dan dikejar oleh orang-orang Mesir, oleh Firaun dan tentaranya yang berkuda. Nah, setelah itu terjadilah mujizat, di mana dengan perantaraan angin timur yang sangat keras, laut itu terbelah. Dengan perantaraan angin timur, angin yang keras begitu. Kalau pernah lihat tornado di tengah laut ya mungkin kira-kira kayak begitulah kalau sekarang. Nah, ketika laut itu terbelah, orang Israel keluar, lalu Firaun dengan bala tentaranya dan kuda-kudanya dicampakkannya ke dalam laut karena mereka menyusul orang Israel itu. Nah, makanya Maryam dan para perempuan-perempuan memukul rebana dan menari-nari. Begitu. Jadi sebenarnya ketika di gereja bernyanyi-nyanyi jingkrak-jingkrak ya karena luapan bagaimana Tuhan itu telah berbuat baik di dalam hidup seseorang, seperti itu. Yang saya herankan kenapa Anda merasa heran, tetapi ketika Muslim solawatan pukul-pukul rebana tidak heran. Nggak terlalu paham juga sih kayak yang apa namanya cerita-cerita yang lamanya gitu. Ya, jadi memang butuh pelajaran yang lama. Tapi memang biar simpel ya seperti itu. Artinya gini saja, biar simpel tuh begini. Selama ini Anda kan mengikuti Muhammad. Nah, ganti pemimpin Anda jangan Muhammad lagi. Ketika pemimpin Anda Muhammad, Anda akan melakukan apa yang Muhammad inginkan. Hidup Anda diatur, dikendalikan oleh Muhammad, betul? Iya. Iya, contoh masuk kamar mandi pakai kaki kiri duluan, keluar pakai kaki kanan, makan pakai tangan kanan, gitu kan? Nah, itu ketika Anda menjadikan Muhammad sebagai pemimpin Anda. Makanya saya sarankan ganti pemimpin Anda, bukan Muhammad lagi tetapi Yesus. Ketika Yesus Anda jadikan pemimpin Anda jadikan yang mengatur, mengendalikan Anda. Yesus tidak menyuruh Anda melakukan hal-hal yang aneh-aneh tadi, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Entah apa bedanya masuk kamar mandi, keluar kaki kanan, keluar kaki kiri. Sama aja. Yang Yesus perintahkan supaya apa? Kita saling mengasihi, kasihi sesama manusia. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti itu. Kalau Muhammad yang mengajari Anda, jika kamu bertemu dengan Wahyudi dan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Persempitlah jalan mereka. Kiamat tidak akan terjadi. Iya, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin akan membunuh orang-orang Wahyudi. Tuh. Itu jika Anda mengikuti Muhammad. Jadi saya sarankan ganti pemimpin, ganti Tuhan. Seperti itu.
Oke? Udah bang, turunin aja. Oke, ya nanti kalau kebanyakan pening nanti. Oke, sedikit saja. Oke, terima kasih, saya turunkan ya. Ya teman-teman, kadang kalau bahas yang terlalu berat-berat itu mereka tidak nyambung begitu. Jadi bahasnya yang ringan-ringan saja. Makanya tema kita ini yang ringan-ringan saja ya, seperti itu. Silakan. Kita masih menunggu Gus Adam nih. Dari tadi Gus Adam kita tunggu-tunggu tidak datang-datang. Oke, kita kasih naik ada bentar ya teman-teman ya. Kita akan lihat nih ada siapa ini. Ya, terlalu banyak ini yang mengajukan permintaan naik teman-teman ya. Ada 79 orang yang mengajukan permintaan naik. Coba kita kasih naik. Ada siapa ini? Coba kita cari aja yang sedang live ya. Bentar. Ini Uncu PI sedang live ini teman-teman, Uncu PI. Tapi dia sudah saya follow ini. Tapi dia kayaknya lagi sama orang ini teman-teman. Iya teman-teman. Dia tidak bisa. Karena mungkin dia sedang ada guestnya teman-teman, tidak bisa. Oke, kita kasih naik ada Tanah Gayo. Tanah Gayo I Ujung Baro. Tanah Gayo ini Aceh berarti. Tanah Gayo Aceh. Ya, Tanah Gayo, silahkan nyalakan kamera Anda. Oke. Ya, silakan Bang. Gelap Bang. Gelap ya? Iya Bang. Terang. Jangan gelap-gelapan Bang. Nanti Anda jadi nabi lagi. Ini terang ini bang. Sekarang sudah. Masa? Ini kayaknya Ya. kacamata abang yang gelap. Tadi gelap, sekarang udah terang. Ya, silakan. Oh, Apa yang mau Anda utara? Oh, saya tanya dulu. Anda Muslim Bang? Iya. Muslim. Dari Gayo. Gayo berarti Aceh Bang ya? Ya Aceh Tengah. Oh. Tapi saya sudah murtadin. Hah? Meninggalkan agama Islam? Ya sudah. Bang, di sini tidak boleh asal-asal ngaku Bang. Anda berapa lama jadi orang Islam? Oh dari kecil lahir semua. Ya, berapa tahun sempat jadi orang Islam Bang? Sampai dari kecil sampai SMA. Berapa tahun kira-kira? 20 tahun? Ya sekitar 23 tahun lah. 23 tahun. Lalu Anda keluar meninggalkan agama Islam? Ya. Oke. Keluar dari agama Islam jadi apa? Kristen atau apa? Ya jadi Kristen. Sudah berapa tahun jadi Kristen? Sudah hampir 15-16 tahun. 15-16 tahun, sudah cukup lama. Apakah Anda masih ingat dulu Bang, ketika Anda masih Muslim, bagaimana sholat, bagaimana niat wudhu, karena itu ujian-ujiannya. Masih ingat? Ingat. Coba Bang, Oh, ingat. coba. Oke, saya akan mengaji ya. Silakan. Oke, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sah nih, sah. Amin. Ya, sah Bang. Ya. Oke Bang, Allahu selamat. Akbar. Selamat Anda sudah meninggalkan agama Islam. Selamat ya. Kalau boleh tahu nih Bang, apa sebabnya nih Anda akhirnya meninggalkan agama Islam Bang? Baik. Mungkin waktu saya Muslim dulu ya. Saya kebetulan tinggal di Jakarta. Ya. Waktu itu kan setiap bulan puasa kami suka kalau mau bulan puasa itu ronda, ya. Oke. Ronda, ya suka kompoi-kompoi, ya. Nah, jadi suka saya masuk ke bar, ya. Warung minuman obrak-abrik gitu ya. Allahu Akbar. Tapi saya ambil minumannya, saya teguk minuman itu, ya. Allahu Akbar. Gitu ya. Nah, Luar biasa. tapi habis itu saya berpikir juga, ya.
Ini tujuannya apa gitu ya? Kok saya tadi untuk menyuruh orang berhenti jualan, kok jadi saya yang minum gitu ya, saya yang mabuk gitu ya. Begitu. Itu rata-rata itu jarang waras itu bang. Kalau udah pergi begitu ya. Jadi udah pasti ada yang mabuk itu. Kami mabuk dulu ya gitu ya. Biasanya itu karena setorannya nggak lancar. Kalau setorannya lancar, biasanya tidak akan diobrak-abrik gitu. Gitu bang. Ya. Tapi yang mau saya katakan begini bang. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu Allah akan menjanjikan, akan memberikan bahwa umat muslim kalau masuk surga bukan hanya miras botolan bang, sungai bang, sungai Komer, bayangin bang, sungai, mau sampai mandi di situ bang, mandi di Komer, gitu. Jadi kalian wahai umat muslim, jangan kalian langsung alergi melihat minuman keras. Mentang-mentang Roma Irama, minuman keras, miras, terere, apapun jenisnya, tak akan ku minum lagi dan tak akan ku sentuh lagi walau setetes. Ternyata teman-teman, Allah malah menjanjikan minuman itu, gitu. Tapi begini bang, sebenarnya bang, di dalam Bible itu minuman keras atau khomer begitu ya, itu tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah perbuatan mabuk-mabukan. Mabuk. Iya, jadi nggak usah mabuk. Minum ya dikit-dikit saja untuk kesehatan, untuk menghangatkan badan. Apalagi lagi dingin begitu ya. Yang nggak boleh itu mabuk. Terus kalau udah mabuk ngaco gitu. Itu yang nggak boleh seperti itu. Iya. Ya. Anda saya ucapkan selamat ya. Itu bang ada komunitasnya kok bang. Ada komunitas muslim-muslim terutama dari orang-orang Aceh yang sudah meninggalkan agama Islam, sudah menerima kebenaran. Itu ada teman saya namanya Pendi Aceh. Pendi Aceh ya. Ya kami kebetulan apa bang? Kami kebetulan di sini kan ada apa di Jakarta di Blok M ya. Kebetulan kami kan ada perkumpulan murtadin ya. Iya ada komunitasnya. Ada persatuan murtadin. Tapi puji Tuhan selama 16 tahun saya sudah mengikuti Tuhan ya. Sebelum itu saya memang nakal bang. Saya kebetulan bertobat di dalam penjara ya. Jadi saya kebetulan bertobat di dalam penjara di kelas 1 Cipinang. Ya waktu itu saya memang nakal sekali ya. Bukan saya jujur ya tidak menyalahkan agamanya. Mungkin ajarannya yang salah ya. Jadi saya mengikuti itu. Jadi tidak tahu yang mana yang benar, apapun yang saya lakukan, yang penting saya puas begitu ya. Tetapi setelah saya mengenal Yesus, ternyata itu nggak betul, gitu ya. Ternyata itu nggak benar. Itu harus ditinggalkan. Ya karena harta itu tidak akan membuat kamu ya untuk menjadikan dirimu mendapatkan sukacita begitu ya. Hanya kepuasan hati gitu. Jadi selama saya waktu dulu bang saya tahunya hanya ingin memuaskan hati, cari harta, cari kekayaan agar saya senang, ya. Tetapi di dalam Yesus bukan itu tujuan utama, ya. Tetapi yang utama adalah kehidupan yang kekal. Itu yang utama, bukan harta, bukan kesembuhan gitu ya. Walaupun mungkin Yesus bisa lakukan itu, yang miskin bisa menjadi kaya, ya, yang sakit bisa menjadi sembuh. Tetapi bukan itu ternyata pengikut Yesus yang utama, tetapi kehidupan yang kekal, gitu ya. Baik. Itu yang utama di dalam Yesus, karena kita tahu bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran. Hanya melalui Dia kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga, gitu ya. Jadi kalau seperti dulu enggak, tapi puji Tuhan ya saat ini saya sudah 16 tahun untuk mengikuti Kristus. Puji Tuhan, yang dulu keluar masuk penjara untuk menjadi narapidana, tetapi saat ini kami para murtadin ya sudah bersatu padu untuk masuk ke dalam penjara. Ya saya sebagai pelayan Tuhan ya, kebetulan saya kemarin itu sudah menempuh ya di sekolah Petsaida Medan ya. Untuk belajar teologi sudah selesai. Puji Tuhan, saya sudah diangkat untuk menjadi hamba Tuhan untuk pelayanan ke penjara-penjara. Ya, tapi ngomong-ngomong Bang, Abang ini orang Aceh? Iya, saya asli orang Gayo Bang. Saya dulu SMA di SMP 3 Puntul Kubu, Takengon. Berarti ya, ngomong bahasa Aceh berarti ngerti ya? Oh, ngerti semua Bang. Iya. Masa nggak ngerti? Orang Aceh banyak Bang yang sudah meninggalkan agama Islam, sudah jadi Kristen. Tapi kalau orang Aceh banyak Bang, Aceh PD banyak ya, Aceh Utara banyak. Tapi kan kami beda Bang. Ya Aceh itu kan ada beberapa bagian ya. Nah kalau mungkin Aceh saya Bang, saya tangkap ya baru satu, hanya saya sendiri ya. Kalau dari Aceh Tengah ya. Kalau dari Aceh PD, Aceh Banda Aceh sudah banyak ya. Kalau di Aceh saya sana Bang, Aceh Tengah itu jangankan mencari orang Kristen ya. Kalau saya dulu sekolah di sana ya, sebelum saya pindah ke Jakarta, ya itu jangankan untuk mencari gereja, cari orang Kristen, cari gereja satu aja susah ya. Karena di Aceh Tengah itu kebetulan memang sulit kita untuk bagaimana orang Kristen si modelnya bentuknya begitu ya,
Nah, jadi kita susah nemukannya. Nah, Karena di kayaknya sana dilarang betul- banget gitu ya, yang berbau-bau Ya, Kristen karena di gitu sana ya. memang dilarang kali. Ya, jangankan apa, masuk mobil BK aja dulu ke sana ya, waktu kami sana ya. BK itu kan Medan gitu ya. Itu kami anggap itu adalah mobil kafir. Gitu ya. Buset. Nggak boleh masuk. Gitu ya. Nah, itu nggak boleh lewat. Jadi sana. mobil aja dikafir-kafirin ya. Ya. Jadi begitulah dulu kalau di Aceh Tengah itu. Zaman saya sekolah dulu. Nah, tapi kalau untuk sekarang ini saya juga sudah masuk ke sana untuk menginjili ya. Saya memberitakan apa tentang bagaimana kehidupan yang sesungguhnya ya ke sana ya, puji Tuhan. Mantap, Ya, mantap. sedikit demi sedikit ya, mereka terus ada. Kebetulan saat ini kami sedang ya melaksanakan rumah ataupun pos PI ya. Nah, pos PI di daerah Blangkolak ya, Blangkolak dulu di dekat lapangan pacuan kuda ya. Nah, kami sedang untuk menyewa di sana ya tempat untuk ibadah di sana. Kebetulan di sana ada beberapa orang, kebetulan di sana ada berdiri gereja Katolik ya. Yang ada baru Katolik di sana sama HKBP ya. Oke. Nah, jadi kita bergabung dengan mereka di sana, hamba-hamba Tuhan di sana untuk mendirikan ya rumah doa dulu. Nah, dan itulah yang masuk di sana. Ya, kebetulan ya saya senang ya melihat Abang Edi setiap live saya lihat hanya lewat-lewat ya. Iya, Nah, iya. tapi saya cobalah untuk bergabung, puji Tuhan langsung naik ya. Nah, ini memang Tuhan itu baik ya. Oke. Nah, Tapi gini Bang, banyak yang bilang sama saya gini Bang, kalau murtadin keluar dari agama Islam, nanti Abang nggak dicari-cari nanti Bang. Kalau saya sih masalah itu Rasul Paulus sudah jelas katakan Bang. Ya, aku hidup bukan aku lagi yang hidup tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi aku nggak takut masalah itu. Ya, Amin. mau orang bunuh saya, mau orang tangkap saya, mau orang mau sesah saya, memang Alkitab sudah katakan apa? Ya, kita memang harus ditolak di dunia. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, kita memang ditolak oleh mereka. Ya, jangankan mereka, keluarga saya sendiri sampai saat ini Bang, saya tidak bisa lagi saya ke Aceh, makanya saya tinggal di Jakarta. Ya. Nah, karena saya tidak bisa pulang ke rumah mereka, saya tidak peduli itu karena Yesus sudah berjanji, apabila satu orang keluargamu akan hilang, Tuhan Yesus akan menggantikan berlipat kali ganda. Saya banyak keluarga sekarang. Walaupun sulung ya tidak satu rahim, tetapi keluarga saya digantikan oleh Tuhan berlipat kali ganda. Kemanapun saya pergi, ya mungkin hampir seluruh keliling Indonesia saya pergi, saya tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan Yesus. Saya dilindungi, saya dijaga, ya walaupun ada hinaan, walaupun ada makian, walaupun ada siksaan, ya saya bilang sebelum itu saya alami, Tuhan saya lebih dahulu mengalami itu. Ya, Baik. nah, Tuhan kita lebih dahulu mengalami. Jadi saya tidak takut dengan hal-hal Oke lah, baiklah Bang Tanah Gayo, selamat berjuang ya di darat. Ya bagi teman-teman yang berjuang di darat ya saya ucapkan selamat. Kalau bagi saya, kalau saya di udara saja Bang, karena lebih gampang. Oke, terima kasih Bang Tanah Gayo, selamat terus berjuang. Semangat Tuhan Yesus terus. memberkati Bang. Semangat terus Bang, semangat terus Bang. Oke, terima kasih Bang. Saya turunkan ya. Amin. Ya teman-teman, sebenarnya banyak yang bilang sama saya Bang, kalau ada yang murtad-murtad Bang, oh disembunyikan Bang, nanti dipersekusi loh Bang. Ya tapi kan mereka lagi semangat teman-teman, tapi ya tetap juga kita pikirkan ya, karena kita juga itu harus bijak begitu. Kita harus bijaksana. Walaupun kita semangat 45, tapi ya kalau bisa sih ya jangan sampai gitu dipersekusi, karena teman-teman kan masih di Konoha. Tahu kan Konoha gimana? Ya. Ya, jadi teman-teman banyak semua pada jalurnya masing-masing ya. Ada yang jalur darat begitu, dia menginjili ke jalur darat, ada yang via udara. Nah, kalau via udara seperti ini itu menghindari resiko-resiko. Makanya mereka bilang, ayo berani nggak diskusi offline katanya. Bagaimana mau diskusi offline? Sudah berapa kali kejadian diskusi offline, diteriakin darah halal gimana? Udah via udara begini. Zaman sekarang kan udah zaman internet, ya kan? Kenapa kita kok jadi harus ini kalau kok diskusi harus di darat begitu ketemu ini? Justru malah nanti repot. Kalau kalian marah gimana? Ya seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita sudah hampir kita setiap hari menerima orang-orang kesaksian dari teman-teman baik pria, wanita itu meninggalkan agama Islam. Nah, bagi teman-teman yang meninggalkan agama Islam, sebenarnya saya sarankan coba teman-teman pakai topi atau masker begitu, karena sudah ada yang nyarankan kepada saya dan sudah berapa orang yang kesaksian di sini dipersekusi teman-teman, didatengin ke rumahnya. Itu yang dari Padang yang perempuan itu sampai nangis-nangis katanya. Siapa itu namanya lupa saya. Nah, makanya teman-teman kalau mau kesaksian seperti Gayo tadi, kalau bisa pakai ini ya, jangan wajah terlalu nampak ya.
Walaupun seperti itu, saya juga memikirkan keselamatan diri Anda seperti itu. Iya. Oke, ya. Selamat malam pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Jumpa kembali ya dengan saya dalam acara Edis TV, acara diskusi lintas iman. Biasanya kalau kita diskusi lintas iman, kita melihat orang-orang Islam awam terus-menerus nekat naik nih teman-teman. Saya harap bukan cuma hari ini sebenarnya, tapi dari dulu-dulu orang Islam yang berilmu lah yang naik ke sini. Yuk, coba teman-teman sekalian, kalau muslim, kalau kalian awam, jangan ngajukan permintaan naik. Ya, nanti banyak yang inbox lagi, beraninya sama orang awam begitu dan seterusnya. Ya, baik, sebelum kita memulai acara kita teman-teman, pastikan teman-teman memfollow akun asli ya, akun asli Edis TV. Pastikan teman-teman tidak bingung ya, karena masih aja ada orang yang bingung, tidak bisa membedakan mana akun asli, mana akun palsu. Jadi teman-teman, saya minta kerjasamanya seperti biasa ya teman-teman ya. Ketika sedang berdiskusi, kalau kalian tidak punya tujuan yang jelas, apalagi yang Kristen-Kristen, jangan mengajukan permintaan naik. Ini khusus buat muslim-muslim. Kita berikan mereka kesempatan, oke? Kita perlu menyadari bahwa para penyembah Muhammad, ya, para penuhan Muhammad ini, mereka ini adalah orang-orang yang, ya kalau bahasa ininya ya, yang tidak waras lagi. Jadi mereka ini yang pertama kali harus kita sembuhkan, teman, ya, seperti itu. Jadi kasihlah mereka kesempatan, oke? Oke, kita langsung saja mulai. Kita akan menaikkan orang-orang ya. Kita kasih naik ada, sebentar. Ini ada Adi Zal. Oke, kita kasih naik ada saudara Adi Zal. Ya, selamat malam saudara Adizal. Selamat malam Bang. Ya, silakan Adizal, nyalakan kamera Anda. Silakan saudara Adizal, nyalakan kamera Anda. Halo Bang Edis, malam. Anda Muslim atau Kristen? Kristen Bang Edis. Iya. Kenapa Anda naik? Cuman hanya bertanya aja Bang Edis. Baik, Anda saya blokir dulu kalau begitu ya. Mohon maaf nih Bang, Anda harus saya blokir dulu supaya memberi pelajaran kepada yang lain ya. Teman-teman, sekali lagi ya teman-teman, kalau Anda naik lalu Anda sampai sini itu pasti saya blokir. Karena Anda nggak punya tujuan gitu. Naik ke sini itu Anda nggak punya tujuan. Padahal sudah saya bilang tadi teman-teman. Ya, kalau Anda naik ke sini, Anda betul-betul harus punya tujuan. Entahkah tujuan Anda itu mau setuju dengan saya, mau tidak setuju, nggak apa-apa. Silakan ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada, ya, Ayah Ibad. Oke, Ayah Ibad. Oh iya, kita ada janji dengan Gus Adam ya. Kita ada janji dengan Gus Adam. Kita masih tunggu Gus Adam. Ya, selamat malam Ayah Ibad. Ya, selamat malam. Ayah Ibad, apakah Anda sedang sakit atau bagaimana? Selamat malam. Iya, saya dengar Bang. Apakah Anda sedang sakit? Nggak lagi tiduran Bang. Oh, lagi tiduran. Biasa orang Islam memang begini adabnya teman-teman. Ya, apa-apa. Mau berdiri. Mereka ini adalah orang-orang yang kalau berdiri ngerusak rumah orang, kalau tiduran, nah menunjukkan adab ya. Itulah orang-orang penyembah Muhammad. Menyembah Allah bukan menyembah Muhammad. Jadi, ya, gimana? Apa yang mau Anda utarakan? Silakan Ayah Ibad. Tuhan itu menciptakan surga Tuhan untuk siapa? siapa?
Tuhan menciptakan surga untuk siapa? Tuhannya siapa? Tuhannya kamu. Tuhannya saya. Emangnya kamu tahu Tuhannya saya? Tuhannya kamu siapa? Saya nanya Tuhannya Bang. kamu siapa? Nah, Kita mau bahas tema itu lagi? kan saya nanya pengen tahu. Iya, nggak apa-apa. Masalahnya tema itu sudah sering kita bahas, Bang. Tuhan Kan saya belum Islam, tahu. Tuhan Kristen. Mau bahas itu? Kan saya pengen tahu. Kan nggak apa-apa. Baik, kita bahas itu teman-teman ya. Jadi teman-teman, tema favorit orang Islam itu adalah membahas Tuhannya orang Islam dan Tuhannya orang Kristen. Itu temanya teman-teman. Jadi teman-teman kita ganti background dulu ya. Baik, silakan Bang. Silakan. Jangan dimatikan kameranya. Nyalakan Bang kameranya. Iya. Tenang dulu Bang, tenang. Jangan goyang begini. Coba, jangan begini. Tenang dulu, tenang. Yuk. Halo. Jangan dibisukan, jangan tenang. Nggak dibusukan, Pak. Ayo. Dibisukan, orang Anda membisukan bagaimana? Ayo jawab. Ya silakan. Allah menciptakan surga itu untuk siapa? Allah. Apa itu? Allah nggak ada. Allah itu Tuhan karangannya Muhammad gimana? Ya udah. Yesus menciptakan surga untuk siapa? Untuk orang-orang yang percaya kepada Dia. Siapa? Ya orang-orang yang percaya kepada Dia. Kok siapa? Domba, ikan, apa harimau? Siapa? Hah? Kok Ayo tanya. siapa? Orang-orang yang percaya kepada Dia gimana? Manusia kan? Iyalah, masa batu? Oh, benar. Gimana? Sekarang Yesus ada di mana? Pertanyaanmu lompat ke sana kian kemari. Kan saya mau nanya, pengen belajar biar tahu. Ya. Pertanyaanmu nggak bisa fokus ke satu aja, satu pokok bahasan. Kan saya mau nanya, mau belajar sama si Ed. Iya, kalau kamu bertanya, fokuslah kepada satu bahasan. Sebentar kamu bahas ini, sebentar kamu bahas itu. Apa aku salah? Belajar sama si Salahnya Edis. kamu tidak waras, itu salahnya. Tidak warasnya gimana? Kan orang Tidak belajar sama warasnya, saya. tadi kamu bertanya, untuk apa diciptakan surga, untuk siapa? Betul. Ya, Nah, saya jawab untuk orang-orang yang percaya kepada Dia. Terus kamu Tapi jawab manusia. apakah harimau? Dari situ Tapi saya lihat kamu manusia. sudah tidak waras. berarti manusia untuk manusia kan? Coba gini aja, gini. Bisakah Udah, kamu jangan ngeles. gini, bisakah kamu berusaha untuk jadi manusia yang waras? Iya waras. Kalau waras, coba fokus dulu. Satu pertanyaan sampai kelar. Dan barusan saya nanya, itu manusia kan? Iya benar. Terus. Terus satu kali lagi saya nanya terakhir ya. Tuhan Anda ada di mana? Di dalam Bible naik ke surga. Oh, berarti Allah menciptakan manusia. Lari lagi ke Allah lagi kan? Allah menciptakan surga buat Ya, manusia. di bawah Berarti saja. yang- Lari kau ke Allah, lari kau kemana-mana. Jadi teman-teman, ya, sebenarnya tema sama mereka itu hanya itu, teman-teman. Orang Islam itu hanya itu. Karena di dalam otaknya orang Islam, yang penting itu jumlah Tuhan satu, masuk surga. Kalau jumlah Tuhan Anda satu, Anda masuk surga, itu orang Islam. Yang penting Tuhan Anda jumlahnya nggak 1/4 atau nggak 1,5, nggak 2, apalagi 3. Oh, kalau 3 benci banget. Iya, sangat benci mereka. Tapi kalau Tuhannya satu, mau batu kayak itu, yang penting satu jumlahnya masuk surga. Itulah ajaran agama Islam, teman-teman ya. Ya, konsletnya di mana? Konsletnya di situ mereka. Ya. Bahkan Muhammad mengajarkan barang siapa yang tidak menyekutukan. Tidak menyekutukan. Artinya Tuhannya hanya satu itu aja, masuk surga dia, walaupun dia maling, walaupun berzina. Bahkan seorang Muhammad itu tidak tahu apa arti menyekutukan itu. Bayangkan, seorang Muhammad tidak tahu definisi menyekutukan. Begitu. Menyembah satu Tuhan di otaknya Muhammad begitu, menyembah satu Tuhan. Walaupun dia maling, walaupun berzina. Ya, oke, kita lanjutkan kembali. Saya berharap ya teman-teman ya, kalau ada satu muslim naik itu orangnya waras begitu. Kenapa saya mencium aroma tidak waras dari dia? Ya kan? Dia mengatakan, apakah di situ termasuk harimau, kata dia. Oke, baik.
Kita lanjutkan kembali ya. Teman-teman sekalian, kalau Anda seorang muslim, boleh kalian mengajukan permintaan naik. Makasih Pak Agus Ibrahim, makasih Pak. Ya, Muhammad Ihsan. Muhammad Ihsan, selamat malam. Selamat malam. Silakan nyalakan kamera Anda. Ya, silakan. Ini tema kita, jangan yang ini ya. Ini terlalu membosankan temanya. Kayaknya belum bisa Bang Edi, soalnya saya belum punya pengikut. Oh iya, kalau gitu saya turunkan dulu ya. Teman-teman, kalau kalian mau naik ke sini, pastikan followers kalian itu sudah banyak begitu. Kenapa? Karena syarat naik ke sini itu kamera itu harus dibuka, teman-teman. Begitu. Kalau tidak dibuka tidak bisa. Wajib di sini hukumnya. Selamat malam, Sofia. Halo, selamat malam Kak Edi. Iya, Sofia mau PK? Boleh, Tuan Maj. Baik ya. Anda Kak Edi, terima kasih sudah Saya hadir. kirimkan permintaan naik. Iya, Pak Sofia, di sini saya ini seorang Kristen. Ramai kali tuh Bang. Tak rindu, terima kasih. Rasa rindu. Rame. Di sini ada hampir 13.000 orang yang menonton. Saya ini seorang Kristen. Oke. Nah, di sini channel saya ini itu adalah channel diskusi lintas iman. Itu ada suara apa itu? Apakah ada suara? Iya, ada suara musik. Suara musik. Iya. Coba dimatikan dulu. Oke. Iya. Anda seorang muslim kan? Yo, Iya, seorang muslim. Padahal menurut Muhammad musik itu haram loh. gitu kah? No. Ya, bukankah itu musik dari piring tetanggamu? Bagaimana? Dari piring tetanggamu yang tetanggamu padahal lapar kau makan enak ingat tetanggamu. Ada nggak nyambung nih teman-teman ya. Musik ini Baik. haram kah? Iya, musik itu kata Muhammad sebagai sesuatu yang haram. Abang sendiri Kristen kah? Iya betul, saya Kristen. Sophia. Itu kalau Ini itu seperti bukan tema nih. promosi. Diskusi Islam Kristen ini. Jadi saya mengadakan diskusi antara Islam dan Kristen. Sering saya katakan begini Sofia, bahwa alasan seseorang masih Islam itu karena dia tidak mengerti ajaran agama Islam. Seandainya seorang Enggak mengerti itu. ajaran agama Islam, maka dia akan meninggalkannya. Malah kesini. Ustaz Oke. Kadang-kadang gitu teman-teman saya gini, yang saya herankan begini, ketika saya mengajak PK seseorang begitu, mereka malah bacain kolom komentar bukannya dengerin omongan saya. Iya sambil baca tuh, mereka kan hadir juga. Menghormati sana sini, saling menghormati. Bukan begitu, Bang Edis. Sofia, saya Aku tadi baru tadi ini. bilang apa Sofia? Oke. Gimana? Kan nggak nyambung dia teman-teman. Baiklah. Iya, aku nggak nyambungan nih. Gimana? Ya karena pantesan masih Islam. Iya, nggak juga. Apa karena gitu? Iya, Nggak boleh karena kok Anda masih Islam. Terus harus gimana? Tadi kan saya bilang, alasan kamu masih Islam adalah karena kamu tidak pernah mempelajari agama Islam. Seandainya kamu belajar agama Islam, pasti kamu akan meninggalkannya. Gimana? Nggak apa-apa, biarin aja. Iya. Saya sedang mencari ustazah nih ya. Kita mencari ustazah ataupun ustadz nih. Biasanya mereka itu membahas agama Kristen, tapi kamu ini kayaknya tidak pernah membahas agama Kristen nih. Kayaknya orangnya tidak pernah membahas agama, betul? Aku jarang membahas agama, tapi teman Kristen saya juga banyak. Iya, benar. Nggak pernah tuh ngomong-ngomong yang nggak jelas gitu. Orangnya Nah, baik-baik, karena- teman Kristen saya. Iya, kalau orang Kristen pasti baik-baik. Kalau orang Islam kerjanya nutup-nutupin rumah macam-macam kaca. Ya nggak juga lah. Loh. Apakah kamu tidak lihat berita-berita di mana orang-orang Islam kerjanya nutup-nutupin gereja? Kalau ada gereja, Nggak tahu, ada gereja, langsung dipecahin kacanya, kursinya dibanting-banting, bener nggak? Itu yang mana? Islam yang mana? Susah nih orang ini. Susah. Soalnya aku juga ketemunya orang yang susah. Makanya susah. Tidak nyambung. Baiklah, baik. Iya, nggak nyambung. Baik, kita habiskan waktu ini ya, teman-teman ya. Dia nampaknya orang yang begitu kaget. Emang berapa orang yang nonton di situ, Sophia? Banyak.
Tadinya berapa sebelum saya datang? sedikit. Berapa? Adalah rahasia. 3 orang gitu ya. Ya nggak apa-apa, kita sendiri Iya, itu nggak apa-apa, pantesan. berdua, bertiga. Baiklah kalau begitu. Oke, Asalnya dari mana? Asalnya dari mana, Sophia? dari sampingmu aku. Oh, lo pasti prewek pacarnya Chris Run nih pasti. Oke. Coba kita kasih naik, ada Bunda Humaira. Oke, sebentar ya. Ima, coba kita kasih naik. Ima. Padang. Ya, masalahnya kagak ada orang Islam yang pinter itu udah habis. Halo Ima. Halo, Ima, kenapa musik-musikan? orang mana kak? Orang mana? Itu ada musiknya, kenapa? Jadi Sulawesi, mengganggu. Ribut ya? Ya berisik lah. Sulawesi. Berisik. Orang mana? Orang mana? Ya orang mana-mana lah, pokoknya orang mana-mana. Ima, bisa nggak musiknya Ya. dimatikan dulu? Oh, dimatiin. Iya. Oke. Terus? Ima, kamu mau Iya, satu ya. ronde? Boleh, tapi Boleh. nggak ada penonton aku nih. Baik. Saya kirimkan satu permintaan. Ya, Ima, Tunggu, Ini. aku mau rekam layar ya. boleh silakan. 4 ronde katanya. Oke, Ima. Ya. Ini tempat saya ini, forum ini, itu forum diskusi. Kenapa kok feedback? Eko. Ya, ini tempat saya ini forum diskusi lintas agama. Diskusi antara Islam dan Kristen. Kakak orang apa? Ditanyain orang apa? Emang nggak masalah gitu. Maksudnya kamu Islam atau Kristen? Oh, saya Kristen. Dari mana? Asalnya dari mana? Asal saya itu dari Pulau Sumatera. Salam kenal ya, aku dari Sulawesi. Sulawesi. Pernah ke Sulawesi nggak bang? Belum pernah. Ya jalan-jalan ya. Ya, Irma. Kok Irma lagi? Ima. Ya. Ima. Ya. Di sini saya itu biasanya diskusi sama orang Islam, diskusi lintas agama. Nah, biasanya ketika saya diskusi lintas agama, saya itu membawa tema-tema yang sederhana. Saya sering bilang begini, orang Islam itu mereka membaca Al-Quran tapi tidak mengerti apa yang dibacanya. Kira-kira betul nggak itu? Iya betul. Saya sendiri begitu. Jadi ketika kamu membaca huruf-huruf Arab itu, sebentar, jangan ilahin komentarnya. Ketika kamu membaca ketika kamu membaca huruf-huruf Arab, misalnya kan kamu bilang ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Betul? Ya. Oke. Apakah itu firman Allah? Kayaknya iya sih. Kayaknya. Terlalu. Oke. Apa arti ihdinas siratal mustaqim? Apa artinya? Aku nggak tahu. Nggak tahu. Sudah saya bilang teman-teman. Kenapa mereka kenapa mereka masih Islam? Itu karena mereka membaca Al-Quran tapi mereka tidak mengerti apa yang dibacanya. Saat gini, Ima, kamu percaya nggak? Seandainya kamu baca Al-Quran tapi kamu mengerti apa yang kamu baca, kamu pasti keluar dari agama Islam. Percaya nggak? Bagaimana? Selama ini kan kamu baca Al-Quran, tapi kamu tidak mengerti apa yang kamu bacakan. Kamu hanya mengucapkan kosakata bahasa Arab, melantun-lantunkan itu, membacanya dengan tartil, membaca dengan tajwid, membaca dengan merdu, ya kan? Tapi kamu tidak mengerti artinya kan? Iya. Iya sih. Oke. Apakah kamu percaya jika kamu membacanya berikut artinya, maka kamu tidak akan percaya lagi dengan agama Islam? Tidak banyak. Enggak sih. Tidak.
Mau kita coba? Tetap percaya. Mau kita coba? Nggak usah lah bang. Nggak usah. Ya, jadi teman-teman, yang mau saya katakan sekarang, yang mau saya sampaikan itu hanyalah sama yang seperti yang kemarin teman-teman. Bahwa orang-orang Islam ketika mereka membaca Al-Qur'annya, mereka tiada mengertinya. Kalau kata Ustadz Munzir Situmorang, tahu Ustadz Munzir Situmorang? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Oke lah, baiklah ya. Tapi setidak-tidaknya begini, kalau orang pemilik channel begini, oh ya, apalagi kamu lagi PK begini, kita biasanya lebih santun atau lebih nyambung lah ketimbang yang tadi itu. Seperti itu. Oke lah Ima ya. Saya cari muslim yang ngerti agama Islam dulu ya, walaupun nggak ada di muka bumi ini. Baik, terima kasih Ima, terima kasih. Ya. Saya sudah pernah bilang teman-teman bahwa orang Islam di bawah kolong langit ini yang mengerti agama Islam itu cuma 2 orang. Itu pun udah nggak percaya lagi dengan agama Islam. Ya, ayo silakan. Oh, Gus Adam. Kita masih menunggu nih Gus Adam nih ya. Gus Adam, di manakah Anda berada ya? Kita sudah janji bahwasannya kamu ingin menunjukkan klaimmu, di mana kamu bilang katanya saya mengirim pesan kepada kamu. Betul? Coba yuk silakan Gus Adam. Buktikan bahwa yang kamu ucapkan itu benar. Kita kasih naik sambil menunggu Gus Adam ya. Kita kasih naik ada Syahrul. Selamat malam saudara Syahrul. Ya, selamat malam. Silakan Kang saudara Edis. Syahrul, nyalakan kamera Anda. Ya, coba Bang tenangkan diri dulu Bang, duduk yang bagus, begitu ya. Ya, Bang Syahrul, Anda seorang muslim Bang? Iya, Kang. Muslim ya. Semoga Anda mendapatkan hidayah. Sungguh Ya. nekat yang nyata. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman, sekali lagi saya umumkan teman-teman, pastikan Anda memfollow akun asli saya ya teman-teman ya. Banyak di luar sana akun-akun palsu. Dan pengumuman teman-teman, pengumuman. Kalau ada Edis TV dalam tanda kutip, kalau ada akun dalam tanda kutip Edis TV, tiba-tiba inbox Anda minta nomor HP, langsung blokir karena itu pasti Edis TV palsu. Sudah banyak korbannya. Jadi sekali lagi saya katakan kepada teman-teman, kalau ada akun Edis TV, tiba-tiba inbox Anda minta nomor HP, langsung saja diblokir teman-teman karena itu Edis TV palsu. Saya mohon teman-teman upload video ini, bagikan ke teman-teman lainnya supaya teman-teman mengerti ya. Jadi teman-teman pastikan Anda memfollow akun asli saya ya, akun asli saya. Kalau Edis TV sungguhan, tidak mungkin inbox Anda minta nomor HP Anda terus minta ini, nggak ada, itu nggak ada. Ya, kalau saya mintanya itu di publik seperti ini, nggak lewat inbox. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah teman-teman, kita ada program untuk pendirian rumah apologet. Karena kita berapologet dari sini itu memang belum punya tempatnya. Ya, kita berharap kita satu saat ada tempatnya. Karena kalau kita berapologet hanya 1, 2, 3 tahun, kita nggak perlu tempat. Karena kita masih lama ini, kita belum melihat ada tanda-tanda Dondi mau pensiun, Zakir Naik mau pensiun, Juma mau pensiun, belum ada. Kita lihat tanda-tanda itu. Jadi kemungkinan masih belasan atau puluhan tahun ke depan. Makanya teman-teman kalau mau support saya, teman-teman pastikan mampir ke profil saya, lihat nama asli saya itu Edis juga. Kalau kalian ketika mau mensupport tidak muncul nama Edis, hati-hati. Itu pasti penipuan ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau mensupport, saya tampilkan saja di layar. Nih teman-teman ya, saya tampilkan di layar. Bagi teman-teman yang ingin mensupport pendirian rumah apologet di sini ya teman-teman ya, karena kita perlu tempat itu, teman-teman bisa mensupportnya di situ. Silakan teman-teman tangkap layarnya, ya atas namanya itu ya. Itu nama saya teman-teman. Hati-hati teman-teman, kalau ada orang lain yang mengatasnamakan Edis TV, ya, terus tiba-tiba inbox. Itu langsung saja diblokir. Saya nggak pernah ngomong-ngomong begini tuh inbox-inboxan. Kecuali ada orang nanya sama saya. Kalau ada orang nanya sama saya, Bang, saya mau support Bang.
gimana caranya? Kalau orang nanya saya tanggapin. Tapi kalau saya duluan bilang seperti itu belum pernah ada jalan ceritanya ya. Seperti itu teman-teman. Bagi teman-teman yang mampu saja, yang tidak mampu jangan memaksakan diri ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali, ada Ahmad Yon. Ahmad Yon. Ya, selamat malam Ahmad Yon. Ahmad Yon, selamat malam. Malam juga. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Silakan. Ya, Ahmad Yon, Anda Muslim Bang? Mualaf Bang. Oh, mualaf. Sudah pernah masuk sini sebelumnya? Iya, pernah sekali. Pernah. Ya, gimana Bang? Apa yang mau Anda utarakan? Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Terkait diskusi yang tentang yang saya dengar tadi itu. Apa itu? Silakan. Iya. Pakai apa itu, lupa saya tadi. Gimana nih kalau lupa? Pantesan Anda mualaf kalau begitu Bang. Apakah Anda menyesal menjadi mualaf? Karena sudah banyak yang ngomong dia menyesal jadi mualaf. Apakah Anda termasuk salah satu di antara mereka? Ya mungkin saya salah satunya, yang orang yang apa, yang cerdasnya lah. Cerdasnya? Yang normal, kita bilang normal. Apakah gitu. Anda menyesal Bang menjadi mualaf? Ya. Menyesal, ya. Baik Bang, kalau Anda menyesal menjadi seorang mualaf, saya menyarankan untuk pergi kepada hamba-hamba Tuhan terdekat. Banyak gereja. Datang kepada hamba Tuhan, utarakan isi hati Anda, bilang, Bang, saya ini sempat mualaf, atau Pak atau Bu, bilang, saya ini sempat mualaf, saya ingin kembali kepada Yesus, bilang begitu. Ya, supaya nanti Anda diinikan. Karena saya itu bukan bagian yang itu Bang. Saya ini bagian nyembuh-nyembuhin orang dari sembuh biar nggak nyembah Muhammad lagi. Sembuh biar tidak mengkultuskan Muhammad, memuji Muhammad. Begitu. Itu bagian saya. Ada lagi bagian tugas-tugas orang yang membaptis, ya kan? Mengajarkan firman Tuhan, begitu. Kalau saya mengajarkan itu dikit-dikit saja. Saya lebih banyak mewaraskan orang atau mengeluarkan orang dari kesesatan, seperti itu. Ya, Anda tahu perumpamaan anak yang hilang? Masih ingat? Ya, jadi seperti itu Bang. Jadi kalau Anda anak yang hilang, silakan Anda datang lagi kepada Yesus, ya, baca Bible, seperti itu. Seperti itu Bang ya. Ahmad Yon ya. Oh ya. Oke, saya turunkan ya Bang ya. Ya, seperti itu teman-teman. Teman-teman tahu nggak, yang inbox saya, yang mualaf-mualaf itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Saya nyesal Bang, tapi saya nggak tahu sekarang gimana Bang, sudah terlanjur. Anak-anak saya juga sudah muslim-muslim Bang, gimana? Nah itu tugas-tugas bapak-bapak pendeta, ya, ibu-ibu pendeta, seperti itu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada mana ya si Gus Adam? Oi Gus Adam, kita sudah menanti-nantikan kamu ini Gus Adam, ya. Bahwasanya kamu mengatakan Edis TV menginbox dengan kata-kata ampun Gus Adam. Coba. Kalau kamu sedang membuat akun Edis TV, kemudian Anda inbox sendiri, balas sendiri, padahal itu akun-akun Anda sendiri, nggak apa-apa, silakan. Kita coba klik, karena kalau orang inbox mengaku Edis TV, klik aja profilnya. Itu Edis TV beneran atau Edis TV KW? Karena kalau foto profil saja itu bisa dicolong. Anda ambil foto profil saya ini, pasang di foto profil Anda, ganti nama Anda jadi Edis TV, udah jadi Edis TV. Makanya kalau Anda menerima inbox dari akun Edis TV, cek dulu Edis TV beneran atau Edis TV palsu. Karena banyak akun-akun palsu. Di Facebook saya tidak punya akun. Kalau ada di Facebook, nginbox Anda Edis TV, blokir langsung. Karena saya nggak punya Edis TV di Facebook. Di TikTok pun saya punya akun Edis TV. Tidak pernah saya tiba-tiba inbox orang, lalu tiba-tiba minta nomor HP lah, minta ini, minta itu, nggak pernah. Jadi cek akun itu asli atau tidak. Tapi kalau dia sudah inbox minta sesuatu, entah nomor HP atau apa, langsung blokir, karena itu sudah pasti akun Edis TV palsu.
Karena Edis TV yang asli tidak pernah melakukan yang demikian. Ya, kalau saya Edis TV yang asli mengatakan di publik bahwa saya ada program untuk pendirian rumah apologet, ada ininya nomornya, silakan. Itu di publik saya ngomong, nggak pernah saya nginbok itu ke orang-orang, nggak pernah. Kecuali ada orang nanya, bang, tadi saya lupa bang nomornya, bisa dikirim ulang? Nah itu saya balas. Seperti itu, ada yang seperti itu. Ya, itu untuk peringatan kepada teman-teman. Sama itu, seperti ada sebuah akun. Ada akun dalam tanda kutip Edis TV mengupload video Abdul Somad dibaptis. Itu akan akun palsu. Tetapi umat muslim seperti biasa, si Tasik ngaji, dia nggak mau tahu. Bahan konten nih kata dia, bahan konten kata dia. Akhirnya diupload sama dia, dibilang lah Edis TV melakukan fitnah, mengatakan Abdul Somad dibaptis. Kadrun. Dia tahu itu akun palsu. Gitu loh. Nggak usah jauh-jauh. Anda bikin akun Edis TV palsu, Anda bikin Prabowo dibaptis aja bisa. Tapi apakah itu akun Edis TV asli atau tidak? Cek. Ya. Anda bisa bikin akun Prabowo, bisa ambil fotonya, bikin Prabowo Subianto, terus Anda upload Abdul Somad dibaptis, bisa. Makanya ini zaman internet, cek dulu akunnya akun bodong atau akun beneran. Saya mendidik nih karena banyak saja orang yang zaman sekarang masih kayak gitu teman-teman, ya. Oke, kita kasih naik yang selanjutnya, ada Great Woman. Oke, Rere, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo Rere. Nggak bisa bang. Ya Rere, Halo? silahkan nyalakan kamera. Bang nggak bisa. Apa? Halo. Ya halo, saya dengar. Silahkan nyalakan kamera Anda. Iya Rere, Anda muslimah atau bagaimana? Oh sinyal dia teman-teman. Tadin. Keluar dari agama Islam juga. Maaf ya bang. Iya. Keluar dari agama Islam. Tapi Rere putus-putus ini Rere. Iya ini sinyalnya bang. Sinyalnya tidak baik. Oke Rere, kalau sinyal tidak baik begini, nanti kita akan susah komunikasi karena suara saya delay. Anda tidak akan mendengar suara saya seketika. Suara saya Anda terima itu ada jeda 3 detik. Jadi kita akan susah berkomunikasi. Silahkan ajukan permintaan naik lagi, tapi dengan sinyal yang lebih baik ya. Iya oke bang. Oke ya, delay. Suara kita tidak didengar otomatis. Oke, mohon maaf Rere, saya turunkan dulu ya. Saya turunkan dulu. Teman-teman, kalau teman-teman mau naik, kekuatan sinyal itu penuh ya. Karena kalau saya ngomong, suara saya Anda terima 3 detik atau 2 detik kemudian, kita akan susah. Nanti saya sudah selesai ngomong, Anda ngomong sama saya. Gitu, susah ya. Oke. Kita lanjutkan kembali, ada nih, ini namanya saja, ini sudah teman-teman. Dia pakai profil Pak Gilbert Lumoindong, tapi dituliskan pendeta ODGJ. Ini kenapa sih? Coba kita naikkan dulu satu orang. Ini maksudnya apa ini dia bilang begini? Halo. Siang. Silakan nyalakan kamera. Ya. Silakan nyalakan kamera Anda. Anda Muslim bang? Oh Islam. Islam. Kenapa Anda pakai nama pendeta ODGJ, terus profil Anda itu Pak Gilbert Lumoindong, kenapa bang? Gini dis, aku kan ikut apologet juga tuh. Nah, di dalam orang-orang Kristen juga banyak loh yang pakai fotonya Bang Zuma, pakai fotonya Bang Akal Sehat. Itu namanya pun ganti-ganti juga. Gitu kan. Oh, berarti ajaran agama Islam memang seperti itu ya? Ngapain? Lalu yang Kristen itu gimana bang? Siapa orangnya? Kalau yang Kristen itu gimana terus? Ya, siapa menurut orangnya? Anda nilainya kayak apa bang? Iya kalau ngomong pelan-pelan, orangnya siapa? Banyak lah bang. Sebentar, kamu saya tanya dulu, pernahkah Pak Gilbert Lumoindong menjelek-jelekan agama Islam? Gimana bang Edis? Anda kan pakai foto Gilbert Lumoindong, tahu? Apakah Anda pernah dengar dia menjelek-jelekan agama Islam?
Oh, enggak, aku kan yang penting kan aku kan nggak menjelek-jelekan pendetanya bang, gitu loh bang Edi. Iya, Anda pakai profil pendeta ODGJ, profilnya pendeta Gilbert Domoin dong. Anda ini ada-ada saja. Janganlah seperti itu. Gini, Edis gini. Ya kalau kamu mau kayak gitu ya cobalah kamu tegur. Saya nggak mau seperti itu. Kenapa saya coba? Saya nggak mau seperti itu. Mana pernah saya pakai foto-foto profil orang lain? Lainnya ditegur gitu loh. Iya, saya ini menegur Anda supaya Anda jangan berkelakuan seperti Muhammad. Yang penting kelakuanku bukan kayak Yesus, kayak Tuhanmu. Coba sekarang saya tanya. Baik. Tuhanmu, apa kelakuan? Oke, sekarang coba saya tanya, apa kelakuan Yesus yang menurut Anda jelek? Nah, dia mencuri keledai, lalu dia gimana? Keledai itu gimana? Di mana Yesus mencuri keledai? Di mana? Aku datanya ada di. Ya, silakan tunjukkan. Saya beri kesempatan untuk Anda membuktikan. Silakan. Ini kelakuan orang Islam kayak begini biar kalian tahu. Mana? Bentarlah, sabarlah. Baca saja, dibaca. Kameramu dinyalakan saja, jangan dimatikan kameramu. Bukan dimatiin, ini aku lagi nyariin data nih. Ya udah, kamu cariin datanya baru balik lagi ke sini. Taruh begitu. Jangan sambil jalan ke sana kian kemari. Karena yang muslim bang sudah konsentrasi saja itu biasanya ngigau ke sana kian kemari, apalagi sambil jalan ke sana kian kemari gitu loh. Coba duduk yang bagus begitu. Oke. Anda muslim memang ya? Ya, muslim bang. Muslim. Ya, silakan bang. Apa yang mau Anda utarakan? Yuk, silakan. Di sini muslim tuh saya kasih karpet merah. Saya beri mereka panggung. Karena selama ini babak belur begitu ya. Cobalah dikasihlah mereka kesempatan untuk menjawab. Ya, silakan. Ya. Apa bang? Masalah apa ini? Anda nonton saya sudah berapa lama bang? Sudah ya lumayan lama bang. Berapa lama? Mungkin ada 1 bulan yang 1 bulan ya. Yang ingin saya tanyakan kepada Anda atau yang ingin Anda utarakan selama Anda sebulan nonton saya itu apa begitu? Apakah Anda setuju dengan saya ataukah Anda tidak setuju? Ataukah Anda justru malah mengiyakan bahwa memang ya Muhammad itu segala yang buruk-buruk menempel padanya? Atau gimana? Silakan. Maksudnya gimana itu bang? Bang, Muhammad itu hidupnya dari mana sih? Dia menafkahi hidupnya dari mana? Dari berdagang. Sejak dia jadi nabi maksud saya. Betul, yang Anda katakan itu betul. Sebelum dia jadi nabi. Sebelum dia jadi nabi kan dia bukan siapa-siapa. Dia tidak punya kedudukan di tengah-tengah umat muslim kan? Betul nggak? Nah, setelah dia jadi nabi, baru dia punya kedudukan di tengah-tengah umat muslim. Nah, yang kita bahas nih Muhammad setelah jadi nabi, bang. Setelah dia jadi nabi, dia menafkahi dirinya, istri-istrinya itu dari mana? Dari ya bekerja bang. Kerja dari mana? Bang, Muhammad itu menafkahi dirinya dari merampas. Gimana? Anda tidak tahu selama ini bahwa Muhammad itu seorang perampok? Kok bisa bang? Nah, bersungguh nekat yang Bang, selama jadi orang Islam pernah dengar ghanimah nggak? Ghanimah ya pernah. Apa itu ghanimah? Harta jarahan, rampasan. Harta jarahan atau rampasan. Untuk siapa itu harta rampasan? Untuk negara. Untuk bukan negara. Kan sejak kapan Muhammad punya negara? Bukan negara. Berat. Iya, untuk kelompoknya Muhammad, untuk orang-orang Islam, para kaum muhajirin dan ansor. Dulu belum ada namanya orang Islam itu, bang. Agama Islam itu, nama Islam itu baru muncul belakangan. Dulu orang-orang Muhammad itu mereka disebut sebagai kaum muhajirin, orang-orang yang berhijrah bersama-sama dengan Muhammad karena diusir dari kampung halamannya. Makanya di dalam agama Islam itu, kalau kita lihat, kita baca orang diusir, bang. Oke, apakah Muhammad pergi dari Mekah? Pergi dari Mekah. Ya, apa sebabnya dia pergi dari Mekah? Untuk memperluas ajaran-ajaran tauhid itu. Bukan, dia diusir dari Mekah karena orang-orang Mekah itu berbeda pandangan, berbeda haluan. Ya, karena Muhammad memerintahkan untuk menyembah
Tuhannya di Bani Israel sana. Itu pertama, Muhammad tuh orangnya pertama seperti itu. Dia ingin memindahkan kiblat. Dulu kiblatnya itu adalah di Ka'bah. Dulu kiblatnya orang-orang Mekah itu di Ka'bah. Mereka di situ menyembah berhala. Lalu Muhammad bilang, tidak benar ini, kiblatnya ke sana, ke Baitul Maqdis. Tahu? Kiblatnya orang Islam yang pertama di mana? Di Mekah itu, kata sampean itu. Yang pertama kali, Bang. Sebelum di Mekah apa? Di Ka'bah. Baitul Maqdis baru. Nah, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana? Yerusalem, di Palestina. Yerusalem. Jadi Muhammad mengajak menyembah ke arah Yerusalem. Makanya dia diusir dia dari Mekah itu. Dia pergilah dari Mekah ke Madinah. Nah, di Madinah dia berjumpa dengan orang-orang Yahudi, berjumpa dengan orang-orang Nasrani. Tidak dianggap dia sebagai nabi. Nah, ketika orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menganggap dia nabi-nabian, bukan nabi, dianggap dia itu nabi-nabian. Ketika dianggap nabi-nabian, sakit hatilah Muhammad. Akhirnya apa? Muhammad dengan kaum Muhajirin dan kaum Ansor itu memindahkan lagi kiblatnya. Nampaknya tidak ada harapan kita menggait ya, mencari dukungan dari Yahudi dan Nasrani. Kita pindahkan saja kiblat kita, pindahin lagi ke Ka'bah. Tapi Ka'bahnya diserang dulu pada peristiwa Fathul Makkah. Nah, setelah Ka'bah dibersihkan, baru akhirnya dijadiin kiblat lagi. Iya, dari penyembah berhala ke penyembah berhala. Begitu. Cuman dulu berhalanya banyak. Dulu ada 360 berhala di situ. Dan sekarang tinggal satu, namanya Hajar Aswad. Gitu, Bang. Itu sejarahnya. Makanya belajar agama Islam, Bang. Coba ketika orang Islam naik haji, bener nggak mereka tangannya begini nih? Labbaik Allahumma labbaik, betul nggak? Saya belum pernah jadi, Bang. Ya kan nggak perlu harus jadi ke sana biar tahu. Tidak perlu kita harus ke sana supaya tahu, nggak perlu. Tapi tahukah Anda bahwa mereka mengucapkan gitu, labbaik Allahumma labbaik? Tahu. Apa arti labbaik Allahumma labbaik? Menurut Abang apa itu? Anda saya tanya kok, kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Tidak tahu ya, tidak tahu. Itulah Anda sebab Anda masih Islam. Baik. Arti labbaik Allahumma labbaik itu artinya adalah kami memenuhi panggilanmu wahai Allah. Jadi sambil mengginikan tangan ke arah Hajar Aswad, kalian mengucapkan kami memenuhi panggilanmu. Panggilannya siapa? Ya panggilannya itu. Hajar Aswad itu. Makanya kalian cium-cium dia. Kalian cium-cium itu. Kami memenuhi panggilanmu. Panggilan siapa? Panggilan dari Allah. Nah, sangat diduga keras, sangat diduga keras bahwa Allah itu adalah Hajar Aswad. Ada hadisnya bahwa Hajar Aswad adalah tangannya Allah. Hajar Aswad itu adalah tangannya Allah. Anda tahu? Tidak tahu. Kata siapa? Tidak tahu. Kata Muhammad. Muhammad yang bilang. Mau saya tunjukkan hadis-hadisnya bahwa Hajar Aswad itu tangannya Allah. Iya. Baik, kita akan tampilkan hadisnya ya. Baik, kita tampilkan hadisnya. Baik ya, sabar. Kita akan tampilkan hadisnya. Hajar Aswad ya. Kita bukakan hadis tentang Hajar Aswad yang adalah tangan Allah. Baik, nih saya balikan kamera saya Bang ya. Nih, kita lihat. Perhatikan. Ini judulnya saja Bang ya. Siapa yang menyentuh Hajar Aswad, dia menyentuh tangan Allah. Ini website Muslim Bang, bukan saya. Assalamualaikum Ustadz, izin mengenai hadis Ibnu Majah nomor 2957. Wahai Abu Muhammad, hadis apa yang sampai kepadamu tentang pajak Hajar Aswad ini? Atta mengatakan, Abu Hurairah menceritakan kepadaku bahwa beliau mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang menyentuhnya, maka sungguh ia menyentuh tangan Ar-Rahman. Ini gimana? Sudah percaya sekarang? Itu masalah bahasa saja itu Pak. Bahasa saja.
Masalah. Jadi Allah itu punya tangan dan tangannya itu adalah Hajarul Aswad. Ya, tidak seperti itu juga, Bang. Itu Barang bahasa siapa yang mencium majas. Hajar Aswad, maka dosa-dosanya diampuni, dihapuskan. Betul? Bahasa majas itu. Iya, kalau mencium Hajar Aswad maka dosanya hilang, betul, dihapuskan, betul. Iya, kalau Iya. mencium ya begitu. Makanya saya bilang kalian ini tiada lain dan tiada bukan adalah agama bebatuan. Ya, tidak seperti itu juga. Loh, kenapa saya katakan agama bebatuan? Satu, sampai sana cium-cium batu, putar-putar batu, lempar-lempar batu. Abang tahu, Bang, tahu lempar jumroh? Tahu lempar jumroh nggak? Simbol. Iya, saya ngerti. Lempar batu itu kan simbol melempar setan, betul? Ya. Nah, habis itu kalian putar-putar batu, betul? Mencium batu itu seolah-olah mencium tangan Allah, betul? Oh, tidak. Nah, tadi udah dibacain hadisnya kok. Tadi kan sudah saya bacakan hadisnya, Bang. Gimana Anda ini? Hadis itu ya tidak bisa ditelan mentah-mentah begitu. Oke, Ibaratnya- sebelum kita ibaratnya mau beras melintir, itu loh. ya kita nggak usah melintir hadisnya. Intinya, barang siapa yang mencium Hajar Aswad atau menyentuh Hajar Aswad, dia menyentuh tangan Ar-Rahman, betul? Berat ini. Bukan tangan, maksudnya bukan tangan ini loh. Bukan tangan. Iya, saya mengerti. Makanya tangan Allah itu diibaratkan adalah menyentuh Hajar Aswad. Ketika menyentuh Hajar Aswad itu seolah-olah menyentuh tangannya Allah, betul? Ya. Iya, ketika Anda melempar batu seolah-olah Anda melempar setan, betul? Ya. Iya, makanya saya bilang agama Islam agama bebatuan. Betul nggak agama bebatuan? Maksudnya agama bebatuan itu gimana? Iya, serba batu. Oh, kalau maksudnya agama bebatuan serba batu, ya terserah, monggo terserah sampean itu. Gimana kok terserah saya sih? Gimana Bang ini? Betul apa tidak? Kalau Loh. definisi bentar. Kan semuanya batu sungguhan. Hajar Aswad batu sungguhan nggak? Iya, maksudnya begini. Gini aja dah. Kalau Apa yang- sih apa arti Hajar Aswad? batu hitam? Batu hitam. Berarti batu sungguhan nggak? Iya, batu. Batu sungguhan. Apa arti lempar jumroh? Ya, melempar itu. Apa yang dilempar? Batu. Batu sungguhan nggak? Iya, batu. Dengan batu sungguhan nggak? Batu sungguhan. Iya. Ketika bertemu dengan kuburan Abu Jahal di sana, lempar batu juga nggak? Melempar. Iya. Makanya saya bilang agama Islam adalah agama bebatuan. Karena kan begitu. Karena Anda mendefinisikannya itu. Oke, Anda pernah mendengar nggak cebok pakai batu? Pernah. Iya, tambah lagi batunya kan? Iya, bisa dikasih. Iya, makanya saya bilang bebatuan. Makanya saya bilang Muhammad hobi sama batu. Oh, gimana? Pernah dengar tidak? Pernah dengar istilah bahwasanya kalau Muhammad lewat, batu-batu saja akan memuji Muhammad. Pohon, kalau yang saya Iya, pernah dengar pohon-pohon, daun-daun, batu-batu memuji Muhammad. Iya. Nah. Bukan cuma Muhammad, bahkan bukan cuma Muhammad. Gimana? Memintakan ampunan kepada kita semua, seluruh alam. Seluruh alam semesta akan memuji Muhammad, betul? Bukan cuma Muhammad, tetapi orang-orang yang menuntut ilmu juga. Siapa? berdoa. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Loh, ada itu. Oke, siapa orang-orang yang menuntut ilmu? Sebutin satu. Pokoknya. Siapa saja orang yang menuntut ilmu akan dipuji. Bukan akan dipuji, dimintakan ampun kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini nggak nyambung. Kita berbicara mengenai Muhammad dipuji-puji, dipuja-puji oleh seluruh alam, oleh pohon-pohon, oleh pohon kurma, oleh batu, oleh umat Tidak. Muslim, betul? Tidak betul itu. Tidak betul, gimana? Bukan, katanya sampean kan seluruh alam tuh. Abu Jahal tidak memuji. Abu Lahab juga tidak memuji. Maksud saya orang-orang Muslim, betul? Oh iya, pasti. Iya, orang-orang Muslim memuji Muhammad, betul? Ya. Orang Muslim adalah pemuja Muhammad, betul? Ya. Iya, dan orang Islam menyembah dan mempertuhan Muhammad. Makanya saya bilang, jangan kau menuhankan manusia.
Jangan kau juga, menuhankan Muhammad. Teret, teret, teret. Hai umat Islam. Teret, teret. Mengapa kau tuhankan Muhammad? Pak S gimana sampean, Bang? Jadi janganlah Anda mempertuhan anaknya Aminah. Dia sudah meninggal. Janganlah kalian minta-mintakan lagi kepada dia sesuatu. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Gimana? Emang dia sih bisa mendengar? Bentar juga. Iya benar, ya benar. Karena saya sudah 13 tahun belajar agama Islam. Ketika saya 13 tahun belajar agama Islam, kesimpulannya adalah setiap orang yang mempelajari agama Islam pasti akan meninggalkannya. Bang, Muhammad masih hidup atau sudah meninggal? Kalau jasadnya itu meninggal, tapi ruhnya, jiwanya itu masih. Oke, berarti kalian berseru-seru kepada roh arwahnya Muhammad, betul? Ya. Iya, jadi penyembah arwah siapa? Nggak tahu. Nah, nggak tahu. Ya Rasulullah, salamun alaik, betul nggak? Ya. Ya Rasulullah, betul. Betul. Ketika kalian mengucapkan ya Rasulullah, ya Muhammad, Muhammadku, dengarlah seruanku, kalian berbicara kepada siapa? Jadi hati kita itu, jiwa berbicara kita, kepada siapa? berbicara kepada Allah. Allah. Berarti Anda bilang sama Allah, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu berarti berucap kepada Allah. Iya. Iya, makanya Allah itu Muhammad, teman-teman. Sulit. Oke lah Bang, jangan dipaksakan Bang. Bang, gini, kita kasih kesempatan ya kepada muslim yang mengerti agama Islam ya. Atau Anda siap mau meninggalkan agama Islam? Karena Bang, percayalah kepada saya Bang, kalian itu memuja-muji manusia yang namanya Muhammad. Padahal Muhammad saja itu untuk dikatakan manusia yang normal saja tidak bisa. Bang, lo gimana Anda ini? Bang, begini. Bang, apa yang mau Anda contoh dari Muhammad coba? Kebaikan apa yang mau Anda contoh dari Muhammad? Mengajarkan apa? Apa yang Muhammad ajarkan? Mengajarkan kebaikan-kebaikan. Apa? Contohnya apa? Contohnya, kalau dari bangun pagi ya, kita dianjurkan untuk bangun pagi itu langsung untuk mengingat Tuhan yang Maha Kuasa. Mengingat apa dari mengingat itu yang didapatkan? Loh, kan kita pergi. Gimana caranya mengingat? Wudhu itu. Ketika Anda berwudhu ambil air, betul? Ambil air, betul. Kemudian Anda beristinsar, tahu beristinsar? Itu kan masalah memasukkan air ke hidung, menghirupnya. Ya, maksudnya itu masalah-masalah yang. Iya, itu cara mengingat Allah itu begitu. Ambil air, serut 3 kali. Bukan begitu, Bang. Sebentar, saya tanya dulu. Tahu nggak? Anda ketika wudhu mengambil air nggak? Ambil air. Oke, Anda masukkan tidak ke lubang hidung? Itu sunnah Bang, anjuran ya. itu kalau. Kenapa dimasukkan ke lubang hidung? Untuk membersihkan kotoran. Salah. Untuk membersihkan tempat tidur setan. Karena setan tidur di situ bermalam di lubang hidung. Yang dimaksud setan itu mungkin adalah kuman-kuman begitu. Kuman-kuman kok setan. Makin berat saudara-saudara. Iya betul ini, Bang. Syahrul, menurut hadis, betulkah setan tidur di lubang hidung orang Islam? Saya kurang mengerti kalau itu. Iya, kamu banyak gak ngertinya. Menurut Muhammad, setan-setan itu tidur di lubang hidung orang Islam. Bahkan saya sudah ciptakan. Bukan saya sebenarnya yang menciptakan ini teman-teman. Ini teman yang menggarap sebuah lagu. Kemudian saya suka lagu ini. Dan dia, lagunya itu saya ambil. Ya teman-teman ya. Nah, hak ciptanya dikasih dia itu ya. Hak ciptanya kasih dia. Nih lagunya udah jadi Bang. Perhatikan. Jadi begini Bang, kita ini mau diskusi apa mau gimana? Mau salah-salahan atau kita mau hidup bergantinya?
Coba sekarang saya tanya, apakah lagu saya tadi itu mengandung fitnah? Kalau memang ada landasannya, ada bang. Ya, Saya juga tidak tidak berani memfitnah agama Islam. Kalau saya memfitnah agama Islam, nanti saya dilempar dari Monas, dari atas. Makanya saya kalau ngomong pakai data. Menurut Muhammad, setan itu tidur di lubang hidung orang Islam. Makanya orang Islam tuh kalau ngambil air wudhu, dibersihkan itu lubang hidungnya. Sekarang begini bang, Tapi walaupun dibersihkan, besok balik lagi ke situ, tidur lagi, dibersihkan lagi, tidur lagi di situ. Bang Edis, Bang Edis tahu yang dikatakan setan itu apa tidak? Bang, kita tidak membahas mengenai setan itu apa. Kita tidak membahas mengenai bentuk setan gimana. Kalau kata Muhammad, setan itu ada tanduknya. Dan dia makannya setan itu pakai tangan kiri. Minumnya pakai tangan kiri. Apa makanan setan? Bekas-bekas tulang-tulang. Makanya kalau cebok jangan pakai tulang-tulang, karena itu masih makanan setan. Muhammad masih peduli dengan setan. Dia mengajak pengikutnya untuk tidak cebok pakai tulang, karena itu masih nanti makanan setan. Makanya saya bilang bang, makin Anda pelajari agama Islam bang, makin Anda menertawainya dan akan membuangnya ke tong sampah. Gimana Anda ini? Bang, kalau Anda mau sungguh-sungguh belajar agama Islam, nanti Anda akan mendapatkan hal-hal lucu-lucu. Setan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, betul? Betul? Iya. Iya. Kalau ada lalat terbang, tuh masuk ke gelas Anda. Menurut Muhammad suruh diapain? Dianjurkan untuk dicelupkan. Dicelupkan, lalu diminum airnya, betul? Dibuang lalatnya bang. Iya, lalatnya dibuang, airnya diminum. Iya. Makanya kalian ini kalau ada lalat malah dimandiin di situ, celupin sekalian. Airnya diminum. Makanya kalian minum air bekas mandian laler. Coba sekarang menurut Muhammad air kencing onta itu bisa diminum nggak? Saya kurang paham itu. Kurang paham bang. Banyak orang pergi ke sana ke Arab ketika mereka umroh, mereka di sana wisata nyari kencing onta dan diminumin. Banyak videonya bang. Orang-orang Islam minumin. Salah paham. Bang, kencing onta. Aduh. Bentar, balik. Yang salah paham. Gimana? Orang-orang yang salah paham. Jadi menurut Anda orang-orang yang banyak ini salah memahami mengenai kencing onta itu? Iya. Baik. Saya akan tunjukkan kepada Anda ya. Sebentar. Kita bahasnya yang sederhana-sederhana saja teman-teman. Nih ya, Anda dengarkan ini. Apakah kencing onta itu adalah boleh diminum dan ada hadisnya? Ya, kita akan putarkan ya teman-teman ya. Ini pernyataan dari seorang ustadz. Perhatikan ini bang, ya. Bahkan sudah banyak orang jual kencingnya di sana bang. Mana ini? Kencing onta nih. Baik, kita putarkan nih bang ya. Bentar bang. Apakah air kencing unta boleh dijadikan obat? Benar. Hadisnya sahih. Riwayat Bukhari. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum. Nah. Makanya bang, kalau Anda belajar ajaran Muhammad memang kayak begitu. Toh, orang-orang yang salah paham itu. Salah paham gimana? Oke lah bang, ya Anda belajar dulu lagi, oke? Siap ya? Nanti belajar yang banyak dulu, baru nanti naik sini lagi. Nanti banyak yang inbox saya, kamu kok beraninya ngadepin orang-orang macam begitu? Beraninya kamu sama orang-orang awam katanya. Tapi yang inbox begitu, saya kira mereka nggak berani naik. Ajaran Muhammad itu kan memang mengangkat dari jahiliyah menuju alam ilmiah. Bang, ajaran Muhammad itu ya berisi ajaran-ajaran yang tidak masuk akal. Contohnya kencing, bang. Anda tahu kencing itu apa sih? Kencing itu adalah sisa-sisa atau sampah tubuh, sampah metabolisme. Setuju? Iya. Nah, pertanyaan saya, itu kotor nggak? Iya kotor bang. Kotor. Nah menurut Muhammad kencing onta, ini onta loh, bukan manusia, onta. Hewan, kencingnya hewan itu menurut Muhammad boleh diminum. Dan banyak orang-orang muslim pergi ke sana, mereka tamasya kencing unta. Akibat apa bang? Akibat ngikutin Muhammad.
Makanya saya bilang berhenti, stop. Kalian itu mengikuti Muhammad, stop. Itu masih mending bang kalau cuma minumin kencing onta. Kalau bawa rangsel ke Mabes Polri gimana? Anda tahu nggak beberapa orang ditangkap oleh karena ke Mabes Polri bawa rangsel, bawa pistol. Anda tahu? Tidak tahu. Ini yang selama ini Anda yang nonton ngadu ayam ya gimana mau tahu? Ganti tontonan Anda. Tontonanmu ganti dulu. Jangan tontonanmu ngadu ayam. Gimana Anda ini? Oke, begitu saja ya. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Oke. Semoga Abang Edis mendapat hidayah. Buset dah. Sungguh nekat yang nyata Anda mengatakan begitu sama saya, Bang. Justru yang saya itu kepada dirimu sendiri Anda katakan, semoga saya mendapatkan hidayah, berpindah dari kesesatan menuju kepada jalan yang terang. Apa kata Tuhan Yesus, Bang? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya datang kepada Yesus, Bang, untuk mendapatkan pencerahan, untuk mendapatkan kecerahan, terang benderang. Akulah terang dunia. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Bang, sebentar, Bang. Bang, dengerin, coba ya, dengerin. Apa, Bang? Sebentar nih. Saya tanya kepada Anda nih. Menurut Al-Qur'an, di dalam Taurat, di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya, betul? Iya. Oke. Kenapa orang Islam tidak punya Injil di rumah? Padahal Al-Qur'an mengatakan di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Karena di dalam Al-Quran itu sudah lengkap sebetulnya, Bang. Oke, kalau dalam Al-Quran sudah lengkap, saya pegang omongan Anda ya. Saya pegang omongan Anda. Di dalam Al-Quran sudah lengkap, Bang. Dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip sekarang. Tadi katanya lengkap, sekarang dalam tanda kutip. Bang, ingat pertanyaan saya tadi apa? Kenapa umat Muslim tidak memiliki Taurat dan Injil di rumahnya? Anda katakan, karena Quran bagi kami itu sudah lengkap, betul? Baik, kita ke statement Anda. Anda sunat? Sunat. Oke, di Quran mana ada perintah sunat? Memang tidak ada perintah. Terus Anda sunat ngikutin siapa? Ngikutin mbak-mbak saya sebetulnya. Mbak-mbak saya. Dan mereka itu tiada lain adalah orang-orang yang mengikuti orang-orang yang terdahulu. Dan sungguh mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya belaka. Itu baik atau tidak? Bang, kita tidak berbicara mengenai sunat itu baik atau tidak. Itu nanti masih debatable. Ada yang mengatakan sunat itu menurut medis tidak baik. Ada yang mengatakan, bukan itu, Bang. Bible itu juga tidak pernah mengatakan sunat itu baik atau nggak baik. Sunat itu menurut Bible adalah sebuah tanda. Sebuah bekas tanda bahwa Tuhan pernah punya janji. Gini, Bang. Kalau orang punya berjanji, ada tandanya nggak? Contoh. Anda mau janji nih, misalnya Anda mau beli rumah, tanah ini sudah saya beli dengan sekian, ada tandanya nggak? Tanda maksudnya tanda. Contoh nih, misal Anda punya janji, misalnya Anda beli tanah. Maksudnya beli tanah itu janjian beli tanah apa gimana itu? Ketika Anda beli tanah, tanda bahwa Anda beli tanah itu ada nggak? Ada sertifikat. Iya, ada materainya, betul? Ada di situ ada tertuang bahwasanya pada tanggal sekian Anda menyerahkan uang kepada si Udin sekian, kemudian untuk ada tulisannya kan? Nah, sunat itu adalah sebuah tanda juga, tanda bahwa Tuhan tuh pernah punya ikatan perjanjian dengan Abraham, bahwasanya bahwa dari pihak Abraham itu di keluarganya dia dan keturunannya itu harus disunatkan. Apa janjinya? Bahwa tanah orang-orang Kanaan ini akan diberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Tuh, Bang. Jadi Abraham itu diberikan tanah orang Kanaan. Tapi begini, Bang. Sebentar dulu. Sekarang saya tanya, kalau umat Muslim sunat buat ngapa? Ya buat pening. Buat enak saja. Makanya saya bilang, Bang, kalian ini kalau nyontek, itu harus tahu alasannya. Jangan seperti kita anak SD. Bang, dulu waktu zaman anak SD ada apa namanya yang kayak begini-begini tuh. Saya ingat saya masih SD. Akar pangkat berapa gitu. Tenang dulu, Bang, tenang. Akar pangkat berapa gitu. 95. Tulis 95. Tiba-tiba ada 95. Dipanggil ke depan. Cek. Coba kesini.
panggil. Ini 95 dapat dari mana? Dia nggak tahu jalan ceritanya 95 itu dapat dari mana. Karena nyolong. Begitu juga dengan agama Islam. Agama Islam itu sering memplagiat, mencontoh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tanpa orang Islam tahu. Contoh. Kenapa dilihatlah oleh Muhammad orang-orang Yahudi sunat, ya kan? Biar agama kita ini adalah meneruskan ajaran-ajaran sebelumnya. Biar agama kita ini tidak seperti lain atau keluar dari jalur, maka sunat. Nah, makanya ada ayat, diwajibkan atas kamu bersunat seperti orang-orang yang terdahulu. Islam itu kan memang. Makanya sekarang saya tanya, sunat dalam agama Islam buat ngapa? Biar ngapa? Iya, seperti Ibrahim itu. Iya, biar ngapa? Ya, ibaratnya pisang begini, Bang. Berat ini teman-teman. Sulit. Ini adalah realita, Bang. Baiklah ya, Bang. Saya cuma pesan begini. Selama ini Anda menjadi orang Islam itu hanya ikut-ikutan saja. Selama ini Anda tidak tahu kenapa Anda Islam. Nah, dengan Anda mempelajari agama Islam, nanti Anda akan membuktikan sendiri perkataan saya itu. Pegang perkataan saya. Selagi Anda betul-betul sungguh-sungguh mau memperdalam agama Islam, maka semakin Anda mempelajari agama Islam, semakin dekat pintu gerbang untuk meninggalkan agama tersebut. Oke, siap ya? Ini sebetulnya, Bang, ini sebetulnya yang pantas ini jadi pelawak. Oh, pantas. Saya harusnya menjadi stand up komedian, tapi nggak lolos. Iya. Oke ya, gitu saja ya. Kalau saya jujur saja, saya akui. Karena kalau zaman saya dulu, zaman sekolah, apalagi zaman saya SMA, kalau saya nggak masuk kelas, sepi kelas. Iya. Kalau saya ada di kelas, wah, kelas itu langsung hidup dia. Betul. Coba sahur paus dulu. Paus lagi. Oke, sudah ya Bang ya, Bang Sarul ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Sarul. Semoga Anda mendapatkan hidayah dan kebenaran dari Tuhan Yesus untuk meninggalkan Muhammad dan ajarannya. Oke. Sebetulnya saya mau belajar juga. Bang, keluar dulu dari agama Islam, baru belajar agama Kristen. Bukan begitu, Bang. Kalau Anda masih agama Islam, nanti masih kerak-kerak untuk berpikir waras tuh masih nempel di sini. Kan begitu, saya itu penasaran apa yang dikatakan Tuhan Yesus begitu dalam agama Kristen itu. Iya, tetapi bagaimana Anda mau percaya kalau Anda tidak meninggalkan agama Islam dulu? Apa yang dikatakan Allah, Tuhan Bapa, apa yang dikatakan Tuhan Bapa, Tuhan Anak begitu. Oke, baik, sekarang saya tanya. Apakah Anda percaya bahwa Yesus diutus oleh Bapa di surga? Nah, yang dikatakan Bapak di surga itu apa maksudnya? Begitu saya mau bertanya sebetulnya. Iya, saya tanya dulu. Anda percaya nggak bahwa Yesus diutus oleh Bapa di surga? Duh, bagaimana saya mau percaya? Saya tidak tahu, Bang. Baik, jadi gini Bang. Istilah Bapa itu adalah panggilan. Bukan berarti kita itu anak dari hasil biologisnya. Beda dengan bapak biologis kita. Contoh, Anda punya bapak, punya ibu. Begitu juga saya, itu bapak biologis kita. Yang jelas-jelas kan yang seperti ini toh. Iya, daging dan darah. Artinya kita ini keturunan dia secara biologis. Makanya muka kita mirip dengan muka dia. Betul? Ya. Nah, tetapi Bapak di surga itu berbicara mengenai dia, ya, yang kita panggil, kita sapa dengan Bapak itu seperti seolah-olah Bapak dengan anak. Sekarang saya tanya, saya nggak tahu Anda sudah jadi bapak atau belum. Anda punya anak? Sudah. Oke. Apakah otomatis secara naluriah seorang bapak itu pasti mencintai anaknya, betul? Pasti. Nah, seorang bapak pasti dia itu akan bagaimanapun dia akan membela anaknya, bagaimanapun anaknya itu selalu disayangi, dikasih dia, betul? Ya. Walaupun bapak menghajar anaknya itu karena bapak itu ingin supaya anaknya itu berada di jalan yang benar, betul? Betul. Nah, seperti itu juga Bang, relationship atau hubungan kita dengan dia, makanya kita panggil dia sebagai bapak. Sekarang saya yang tanya. Nah, sekarang di dalam agama Islam Bang, sebentar. Di dalam agama Islam, bolehkah Allah itu dipanggil sebagai bapak? Dalam agama Islam, bolehkah Allah itu dipanggil sebagai bapak?
Tapi bapak itu zat yang satu ya. Nah, saya tanya dulu, bolehkah dalam agama Islam memanggil Allah dengan panggilan Bapa? Boleh nggak? Bentar dulu Bang. Berat. Ini udah begini. Bang, dijawab dulu simple, boleh atau tidak boleh? Bukan. Loh, saya tidak bisa asal jawab. Mumet. Kan, tanya itu harus dibahas. Silakan. Bangun dari dasar dulu. Silakan. Sekarang begini, apakah Bapak di surga itu adalah zat yang esa? Bukan zat, Bang. Zat itu dalam agama Islam. Ya, Bapak itu bukan zat, tetapi dia itu sebuah keberadaan, sebuah realita, bukan zat. Kalau zat itu nggak jelas, Bang. Maksudnya realita yang ada mutlak begitu toh? Iyalah, seperti itu. Adanya tidak ada awalnya. Tidak berawal, tidak berakhir, tidak berkesudahan, tidak terlampaui akal dan pikiran manusia. Lah itu namanya Allah, Bang. Nah, baik. Apakah boleh dia dipanggil dengan Bapak? Meninggal dunia. Kira-kira yang mau manggil. Enggak, dalam agama Islam boleh nggak dia dipanggil dengan Bapak? Ini takut menjadi fitnah. Takut menjadi fitnah. Takut, nanti takut penistaan agama. Bukan. Loh, bener. Coba sekarang saya tanya, Bang, dengerin saya nih. Ya. Kalau di dalam Al-Quran, orang-orang justru Quran justru mengutuk orang-orang yang menyebut atau mengatakan Allah itu punya anak. Laqad kafara lazina qalu, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwasanya Isa itu adalah anak Allah, betul? Apalagi kalian menyebut dia bapak, seolah-olah kalian anak-anaknya. Mulai macet nih, macet. Bukan. Bang, di dalam agama Kristen ada lagu begini. Di dalam agama Kristen ada lagu begini. Seperti bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Tuh. Hubungan antara Tuhan itu dengan manusia seperti hubungan antara bapak dengan anak. Begitu dekatnya. Makanya Gus Dur pernah berkata, umat yang paling dekat sama Tuhan itu orang Kristen. Kenapa? Karena panggil Tuhan dengan panggilan Bapa. Begitu, Bang. Sedangkan umat yang paling jauh dari Tuhan adalah umat Islam. Iya, saya akui itu. Iya, memang iya kok gimana? Apa buktinya? Orang Islam paling jauh dengan Tuhannya? Iya, speaker itu. Toa. Karena orang Islam manggil Tuhannya pakai toa, nggak cukup satu toanya 5. Betulnya begitu. Disayangkan memang, Bang, ya. Iya, kenapa Anda masih dalam agama Islam kalau disayangkan? Itu bisa diatasi sebetulnya itu, Bang. Bisa diatasi. Diatasi gimana? Sudah berapa orang minta supaya toa dikecilin? Ibu Meliana di Bagan Siapi-api di Pekanbaru di Medan sana. Dia bilang, "Pak, Bu, tolong kecilin itu toa." Malah dibakar wiharanya. Makanya saya bilang umat Islam tidak waras lagi. Bukan, jangan memukul rata lah, Bang. Kok jangan memukul rata, Bang? Justru kalau Anda sekarang gini, percaya nggak Anda? Kalau Anda bilang, "Oi, toa kecilin," apa yang terjadi kepada Anda nanti? Caranya itu yang salah, Bang. Kok caranya salah? Terus gimana bilang? Pagi-pagi jam 4 orang masih tidur enak-enak udah. Jadi begini, saya cerita dulu ya. Silakan. Itu humor sebetulnya itu. Gus Dur itu memang pernah begini. Pernah menyampaikan humornya itu ada 3 agama yang ini toh, yang berdebat siapa yang paling dekat dengan Tuhannya. Kata yang Kristen itu, saya panggil kata Buddha itu, saya panggil Om. Jadi saya yang paling dekat. Yang katanya yang Kristen, lebih dekat saya dong, saya panggil Bapak, begitu toh. Baru kamu kata yang iya, orang Islam manggil Tuhan ya pakai toa karena jauh. Boro-boro mau dekat, panggilnya saja harus pakai toa. Ya itulah kalian. Dan berapa banyak kasus, Bang? Coba. Zaman era digital, sudah punya waker sendiri, sudah punya alat untuk membangunkan diri sendiri. Sama orang Islam bangun. Kenapa sih kalian seneng yang berisik-berisik? Sebetulnya kalau kita hidup demo di Monas lah, teriak-teriak halal, inilah darah halal, produk boykot. Bang, kenapa saya setiap ngelihat orang Islam, Bang, setiap dia sedang mendemonstrasikan ajaran agama Islam, pening pala saya, Bang, pening. Jadi begitu.
Nggak pernah saya lihat sesuatu yang positif. Makanya saya sarankan yang beragama Islam cukup KTP kalian saja, orangnya jangan. Oh, negative thinking. Bang, sekarang saya tanya, kalau di bulan puasa ada nggak Anda lihat orang-orang mecah-mecahin etalase, menjungkar balikkan rumah-rumah makan di bulan puasa? Ya mungkin ada, tapi mungkin ada. Itu rumah makannya dia, jualan di tempatnya dia, dan dia menjual itu sama orang-orang yang nggak puasa. Kecuali dia jualannya di depan rumahmu, di masjidmu dia jualan. Baru Anda usir, pergi kamu dari sini. Ini masjid saya, ini ngapain kamu jualan di sini? Kalau itu boleh, masuk akal. Dengarkan dulu ini. Itu berapa persen nih? Kejadian itu dari total keamanan Indonesia. Bang, setiap bulan puasa saya selalu lihat banner-banner, Bang. Dan banner itu dipasang bukan perorangan, Bang. Misal dalam satu kampung atau satu wilayah, Anda hanya punya satu suara masang banner. Waktu Anda masang, Anda udah diturunin orang. Hei, apa yang lu pasang-pasang? Justru ketika banner itu dibuat, itu pasti sudah ada rapat dulu. Rapat RT, RW, semua setuju, pihak-pihak setuju. Baru kita cetak banner gede-gede. Ya, hormati kami yang lagi puasa. Hei, kami lagi puasa nih, lu ngerti gak nih? Gua umumin di atas nih, di atas tower, gue lagi puasa. Bentar dulu, Bang. Itu ajaran orang Islam. Bang, ini kok tambah lucu, tambah malah. Loh, berbeda jauh, Bang, dengan apa yang diajarkan Yesus. Kalau kamu berpuasa, maka cucilah mukamu, minyakilah rambutmu. Jangan kamu berwajah muram, berwajah masam, seperti orang-orang munafik yang pengen tahu, pengen dilihat orang kalau dia lagi puasa. Tolong hargain gue lagi puasa nih, gue ancurin warung lo. Itu. Jadi begini, Bang, Islam itu tidak bisa diwakilkan oleh pihak. Islam itu maknanya halu nih, udah mulai ngantuk, Bang. Nampak mata Anda sudah sayup-sayup, Bang, sudah 5 watt. Pupil sudah mulai mengecil. Gimana? Tidak bisa Islam itu tidak bisa apa? Tadi kata Oke lah, baiklah. Orang-orang sudah pada demo, udah pada teriak tuh di bawah. Turunkan. Oke, Bang ya. Saya rasa itu saja dulu. Besok kita lanjut lagi. Saya harap besok kalau Anda naik, Anda sudah membawa ilmu ya. Jangan Anda naik ke sini cuma membawa halusinasi yang dalam, oke? Baik, terima kasih Bang Sahrul, saya turunkan. Ini kemarin sudah naik ini, kalau nggak salah ya. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir, teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar, dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada, dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga, ya kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti, karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok, ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam
dan lebih intens membaca Quran begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz, bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, napasnya terenggah-enggah begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terangan berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras. Semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.